Dinamika. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa benda bisa bergerak, berhenti, atau berubah arah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat mobil melaju atau bahkan pesawat terbang di langit. Semua itu bisa dijelaskan dengan konsep dinamika gerak. Di video ini, kita akan membahas penerapan dinamika gerak dalam kehidupan nyata. Jadi, siapkan diri kalian untuk eksplorasi seru tentang ilmu fisika yang menggerakkan dunia kita. Yuk, kita mulai. Jadi, dinamika gerak adalah cabang ilmu dalam fisika yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak benda. Konsep ini didasarkan pada hukum Newton yang menjelaskan bahwa perubahan gerak suatu benda disebabkan oleh gaya eksternal yang bekerja padanya. Fenomena pertama, ada astronot berada di luar angkasa yang mencoba mendorong sebuah pensil. Jadi, astronot saat berada di luar angkasa akan mencoba mendorong sebuah pensil dan pensil akan mengambang karena tidak adanya gaya gravitasi. Maka pensil tersebut akan bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Sehingga ini akan memuat hukum Newton yang pertama, yaitu F sama dengan 0. Fenomena dinamika gerak selanjutnya adalah komedi putar. Ketika kecepatan komedi putar meningkat, inersia membuat kursi dan penumpang seperti terdorong keluar, tetapi sebenarnya mereka tetap bergerak dalam lintasan melingkar karena adanya gaya sentripetal yang bekerja. Gaya tegangan tali menahan kursi agar tidak terlempar keluar, sementara gaya berat menariknya ke bawah. Terdapat beberapa gaya dalam fenomena atau wahana komedi putar ini. Yang pertama, gaya berat. Gaya ini selalu menarik benda ke arah pusat atau inti bumi. Tanpa gaya ini di wahana tersebut, kursi bisa melayang bebas tanpa arah. Yang kedua, gaya tegangan tali. Saat wahana berputar lebih cepat, sudut kemiringan kursi terhadap tiang pusat akan semakin besar karena tegangan tali harus bekerja lebih kuat untuk menyeimbangkan gaya yang terjadi. Jika tali atau rantai ini tidak cukup kuat, kursi bisa kehilangan keseimbangan atau bahkan terlepas. Dan gaya yang terakhir adalah gaya sentripetal. Besarnya gaya sentripetal bergantung pada kecepatan putaran dan massa penumpang. Semakin cepat putaran, maka semakin besar gaya sentripetal yang dibutuhkan untuk menjaga kursi tetap dalam lintasan melingkar. Fenomena dinamika gerak yang terakhir adalah mobil derek. Mobil derek bekerja dengan mengangkat bagian depan mobil yang mogok, menggunakan alat yang berada di bagian belakang dari mobil derek. Biasanya, mobil derek mengangkat bagian depan mobil mogok karena berat mobil yang diangkat akan bertumpu pada satu bagian saja. Pada saat itulah gaya gravitasi bekerja sehingga dapat memudahkan mobil derek mengangkat mobil yang mogok. Selain daripada gaya gravitasi, ada juga beberapa gaya lain yang bekerja pada sistem mobil derek. Yang pertama, gaya berat. Ketika mobil derek mengangkat beban, gaya berat dari beban tersebut harus diatasi oleh gaya angkat yang dihasilkan oleh derek. Yang kedua, gaya tegangan. Kabel atau tali yang digunakan dalam mobil derek mengalami tegangan ketika beban diangkat. Tegangan ini harus cukup besar untuk menahan berat beban dan memastikan bahwa beban dapat diangkat dengan aman. Yang terakhir, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan kontak. Dalam konteks mobil derek, gaya normal membantu menjaga stabilitas dan mencegah roda tergelincir. Itulah contoh penerapan dinamika gerak dalam kehidupan nyata. Semoga kita semua semakin paham dan tidak bingung lagi soal dinamika gerak. Jangan pernah berhenti belajar karena ilmu selalu bergerak bersama-sama dengan kita. Terima kasih sudah menonton.